Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukron amma ba'dah. Nama saya Muhammad Akhirin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sedikit terkait biografi muallif dari kitab Sahih Bukhari atau kitab Jami'us Sahih dan metodologi penulisannya. Nama lengkap beliau Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Ju'fi. Beliau lahir pada hari Jumat 13 Syawal 194 Hijriah di desa Bukhara. Jadi penamaan Imam Bukhari yang memang diambil dari nama desanya yaitu Al-Bukhara. Imam Bukhari menamakan kitabnya dengan Al-Jami'us Sahih, Al-Musnad, Al-Mukhtasar min hadithi Rasulillah wa sunnatih wa ayyamih. Nah, kalau kita rincikan, kata Al-Jami' dalam ilmu hadis mengandung pengertian bahwa kitab ini, kitab Sahih Bukhari, menghimpun hadis dari berbagai bidang seperti al-aqaid, al-ahkam, at-tafsir, at-tarikh, wa ghairi dzalik dan yang lain sebagainya. Kemudian kata as-sahih yang berarti beliau tidak memasukkan hadis-hadis dhaif, dalam artian beliau hanya memasukkan hadis sahih saja pada kitab ini. Bahkan beliau menegaskan dengan kaulnya ma adkhaltu fil jami' illa ma sahha. Adapun yang dimaksud dengan al-musnad dalam penamaan kitab tersebut adalah bahwa beliau tidak memasukkan ke dalam kitab ini selain dari hadis yang sanadnya muttasil melalui sahabat sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari sisi qaul, af'al maupun takrir. Dengan demikian, hadis-hadis yang terdapat pada kitab ini, kitab Sahih Bukhari atau kitab Jami'us Sahih, merupakan hadis sahih yang bisa dipertanggungjawabkan otentisitasnya. Lalu penamaan Al-Mukhtasar sendiri, yakni meringkas hadis-hadis dalam penyusunan kitabnya dengan memberikan istinbat hukum dan istidlal atau pengambilan dalil dalam hadis tersebut. Ibnu Hajar dalam kitabnya An-Nuqat ala Ibnu Shalah memberikan uraian singkat tentang metode kitab Bukhari. Beliau menyebutkan bahwa metode yang dikembangkan oleh Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail atau yang biasa kita sapa Imam Bukhari dapat dilihat dari dua sisi. Metode yang pertama dilihat dari penamaan kitabnya Al-Jami'us Sahih, dalam arti memasukkan semua hadis-hadis sahih yang berkaitan dengan al-ahkam, al-fadail, dan al-akhbar, masa lalu dan masa yang akan datang, wa ghairi dzalik, dan yang lain sebagainya. Kemudian metode yang kedua dengan bil istiqra, yaitu langkah-langkah Imam Bukhari dalam melakukan kajian dan penelitian. Imam Bukhari termasuk orang yang sangat hati-hati dalam mengambil hadis. Beliau menetapkan harus liqa dan sima, maka beliau mengembara langsung untuk mencari hadis dengan mendatangi gurunya. Kitab ini mulai ditulis ketika beliau berada di Masjidil Haram Makkah dan berakhir ketika beliau berada di Masjid Nabawi Madinah. Proses penulisan kitab ini memakan waktu 16 tahun. Dan untuk setiap hadis yang beliau seleksi, yang kemudian akan beliau masukkan ke kitab sahihnya, beliau selalu mandi dan berwudu, kemudian melakukan sholat nafilah atau sholat sunnah dan beristikharah. Hal tersebut dilakukan sebagai tindakan kehati-hatian dan untuk memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena obsesi beliau terhadap kitab ini, terhadap kitab Sahih Bukhari, yakni sebagai hujjah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ditegaskan dalam makalahnya, ja'altuhu hujjatan baini wa bainallah. Kitab Al-Jami'us Sahih merupakan kitab pertama yang hanya menghimpun hadis-hadis sahih saja. Maka tidak heran jika kitab ini banyak dikaji di kalangan pondok pesantren. Tidak lain sebagai bentuk tabarukan. Dalam kitab ini, menurut sebuah pendapat, wakila terdapat 9.082 hadis, disertai pengulangannya.
yang terseleksi dari sekitar 6.000 hadis. Adapun jika tidak diulang, menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, sebagaimana dikutip oleh Abu Syu'bah, jumlah keseluruhannya sebanyak 2.602 hadis. Dan masih banyak lagi versi yang menyatakan jumlah hadis yang terdapat dalam kitab ini atau kitab Sahih Bukhari. Demikian, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.